Ketika Miss Indonesia ini, saya bilang gini, wih Tuhan ini keren nih gitu. Tapi gue belum mau masuk kayak 2018 kayaknya karena minder. Masuk berbekal 27.000, keluar dengan puluhan juta aja. Selama ini saya presentasikan tentang pendidikan. Pendidikan di Papua. Kedua, yang saya bawa adalah tentang standar kecantikan perempuan Indonesia Timur. Kecantikan sesungguhnya itu terletak di dalam kau berdiri, keunikan kau yang sebenarnya. Ketika kau menyadari kau keunikan diri sendiri, disitulah letak kecantikan yang sesungguhnya. Karena sejujurnya saya juga dibully dari SD sampai kalau kuliah, iya sampai kuliah, karena berbeda. Ya adik kamu boleh, putih kamu hitam banget kayak gini, hidung kamu kok gede banget, ini bibir kamu gede ini kayak gini, kamu bla 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 bla. Waktu 2018 itu menjadi Miss Papua ya. Miss Papua dan Miss Indonesia Persahabatan 2018. Bentar, Persahabatan Indonesia itu apa sih? Miss Persahabatan. Iya, nah, jadi persahabatan baru dengar. Saat kita karantina itu ada sekitar kalau nggak salah ada 5 Miss kategori yang akan diberikan kepada finalis. Salah satunya adalah persahabatan. Kenapa saya dibilang Miss Persahabatan? Karena dari seluruh perempuan di Indonesia dari 34 provinsi yang mewakili kan satu-satu. Satu perempuan mewakili satu provinsi. Dan lihat siapa Miss yang paling bersahabat di antara ke-34 itu. Dan ketika bertemu dengan 33 finalis, saya melihat 33 karakter dan budaya yang berbeda. Well, saya akan gunakan kesempatan itu dengan baik. Kita di Miss Indonesia tuh jarang sekali ngebuat geng. Kita tuh memang bener-bener ngebaur. Dan kalau saya ini yang terlalu berbaur, bukan hanya 34, sampai kameramen pun gua ajak main. Mungkin sampai Pas Satpam kenal. Wah, Pas Satpam kenal. Parah. Itu keluar itu halo pak gitu. Enggak disuruh kayak lu ngapain gitu. Enggak cuma saya hello doang gitu. Nah, itu yang dilihat kayak oke, ini kayaknya nih orang sangat-sangat bumbling banget gitu. Oke, jadi langsung pada saat kita sebelum malam final sesama Miss, terus dibilang kan ini kita kasih ini kita pemilihan Miss Persahabatan, siapa kira-kira Miss Persahabatan. Terus gue mikir siapa Miss Persahabatan ya di sini. Yang lainnya udah pada mikir dia paling. Iya, gue mikir nih, gue nulis yang lain gitu kan. Pas dia gini pas malam grand final, ya Miss Persahabatan Indonesia apa lah gue. Kayak gitu. Waktu kecil tuh kakak pernah bermimpi kan ya kalau misalnya akan nanti besar saya akan jadi Miss nih ya. No, tidak pernah. Jadi sejujurnya sih kalau ditanya lu dia kok punya cita-cita waktu kecil jadi apa? Saya nggak tahu apa cita-cita menjadi apa karena selalu yang memutuskan cita-citanya saya itu adalah orang tua gitu kan. Terus kita sama nih. Kan? Why? Di kepala mereka jadilah dokter. Lah, kalian bisa nggak sih berikan gue kesempatan untuk berpikir gue mau jadi apa gitu. Dan emang bener saya telat sekali untuk berpikir saya mau jadi apa gitu. Berjalannya waktu saya jadi kayak saya ini siapa? Kita harus kenali diri dong, diri sendiri gitu. Jangan mau mengikuti kata orang tua. Emang kita tahu orang terdekat kita dia memang menyayangi dan pengen yang terbaik untuk kita, tapi diri kita sendiri yang lebih tahu kita maunya apa gitu. Dan yang terbaik untuk orang. Saya dari dulu tuh sebenarnya orang seni. Jiwa seninya tinggi banget. Saya suka dengan dunia acting, saya suka dengan dunia modeling, saya suka dengan namanya tampil di publik seperti itu. Jadi kayak kenapa gue kagak sekolah seni aja ya? Tapi pandangan orang-orang di Papua kan sekolah seni kayak for what? Gak ada uangnya gitu. Nah udah itu akhirnya karena orang tua kayak oke lah gue ikut mau lu apa deh, mau lu lu pada kayak terbaik untuk gue ikut gitu. Tapi seberjalannya waktu di Jakarta jadi bertemu dengan jati diri. Saya ini siapa, saya maunya apa, saya ingin kedepannya seperti apa. Kalau waktu lulusan kan sarjana pendidikan, suka dengan dunia entertainment, suka dengan dunia pendidikan. Gitu. Jadi dua-duanya jalan. Nah, pendidikan tuh bukan selalu namanya aku harus ngajar di sekolah juga gitu. Dan enggak memungkiri kalau saya ini seorang pendidik gitu. Jadi ketika saya di TV saya jadi seorang aktris.
ketika saya di belakang layar itu saya ngajar pun itu bukan ngajar di sekolah, sometimes privat, sometimes juga saya bantu adik-adik Papua untuk kayak oke, kalian gimana studinya sampai di mana, oke kakak kita itu SKS kita kita nggak lulusnya di sini, oke mari kita buat kalender akademik baik-baik, kita buat agenda gimana kamu bisa ngelulus, memvolunteerkan diri untuk ngebimbing mereka dari tugas kuliah mereka ataupun skripsi mereka, biar kayak gini loh, ayo kita bisa, kita cepat selesai. Setelah itu kalau kamu mau langsung balik ke Papua kerja, tapi kalau kamu mau tinggal di Jakarta, stay di Jakarta untuk cari pengalaman kerja, oke, lakukan itu. Dan setelah itu kalau kamu mau balik silakan, atau kamu mau menetap di Jakarta pun that's okay, lakukan. Yang penting kamu bisa survive, berdiri di kaki sendiri dan jadi anak yang sukses gitu. Kan kakak tadi kan kayak sudah jadi Miss atau kayak Miss Indonesia Persahabatan, Miss Papua, itu tuh ada syarat-syarat kan pasti banyak nih kayak kenalan atau ada orang yang mau harus orang Miss Papua, iya. boleh kak orang yang Papua tapi yang udah nikah dengan orang Jawa, kayak campuran misalnya gitu. campuran. Miss Indonesia tuh dia harus punya dari kata Miss, MISS, manner, impressive, social, dan smart. Nah, 4 itu. Kok sudah punya 4 itu, kok aman. Tapi harus ada keturunan Papua juga? Enggak harus. Jadi ketika kau bisa merepresentasikan Papua dengan baik, kau punya hati untuk bawa Papua, maka kau akan keterima menjadi Miss Indonesia Papua. Dari berapa itu masuk seleksinya dari mana itu? Oh ya, jadi itu ada big audisi. Big audisinya tuh di Jakarta. Terus Miss Indonesia juga ini dia kerjasama dengan beberapa kampus. Jadi ada kalau nggak salah di Jakarta, di Surabaya, di Jogja gitu. Kalau sampai Papua sih belum. Jadi kalau dan juga ada by online. Nanti big audisinya itu di Jakarta. Ya dari sekian banyak perempuan-perempuan Indonesia akan ditapis lagi. Ditapis dari beribu-ribu, beratus-ratus jadi 34. Kan untuk terpilih jadi Miss itu susah ya pastinya kak. Terus dalam kayak tiap proses itu tuh kayak ada pasti namanya momen yang kakak kayak tidak bisa lupa, yang paling betul-betul memorable gitu. Itu apa? Terkenang lah pasti. Yang paling kakak ingat di kepala gitu, itu. selama dalam prosesnya untuk menjadi Miss. Waktu ikut Miss Indonesia sebenarnya tuh saya tidak merencanakan untuk menjadi seorang Miss. Saya hidup juga dilahirkan ke muka bumi ini tuh bukan suatu kebetulan. Pasti ada rencana Tuhan yang besar untuk di dalam saya punya hidup. Dia memang berbekal dengan hal itu. Dan ketika Miss Indonesia ini saya bilang gini, wih Tuhan ini keren nih gitu. Tapi gue belum mau masuk kayak 2018 kayaknya karena mindernya kayak gini. Ini Miss Indonesia loh wah. Terus audisinya dari kampus bawa nama UNJ gitu. Kalau misalnya lolos itu yang akan saya pikul tuh 2 kampus, alma mater sama provinsi. Terus public speaking Akika not really good. Bahasa Inggris oh haleluya. Oh my god gitu. Apa yang akan saya bawa gitu. Terus orang tua itu sebenarnya tidak 100% mendukung karena mereka kayak ngapain kamu ikutnya gitu, mending fokus ke Mungkin kuliah sampai selesai. Ya benar. Ya, saya tidak berpikir akan lolos. Tapi setidaknya saya pernah ikut audisi Miss Indonesia. Iya. Bener. Dan tapi sangat disayangkan tiba-tiba dapat email, selamat lu dia kamu lolos. Wow. Miss Indonesia kampus Han. Itu bukannya seneng gitu tapi kan, langsung kayak gugup takut apa gitu. Terus kayak gue belum siap, Tuhan kenapa lu masukin gue ke Miss Indonesia gitu. Terus dari UNJ Universitas Negeri Jakarta, dari sekian banyaknya anak-anak kampus UNJ yang lolos cuma 1, gue. Wow, keren. Terus setelah itu ditapis lagi big audisi Papua, akhirnya gue yang mewakili. Iya, mewakili Papua. Dan pada saat jalan ke karantina, OTW karantina itu kan kita ada mempersiapkan beberapa keperluan Miss Indonesia, ada beberapa gaun sih, tapi bukan gaun untuk photoshoot aja. Dan ke persiapan yang lainnya itu nanti dari tim Miss Indonesia akan mempersiapkan. Gue ngomong nih,
ngasih tahu ke papa mama gitu mau karantina gitu. Tapi kan kalau karantina beli barang minta uang dari siapa? Orang tua lah. Terus minta sama bokap nyokap, tapi mereka tuh lagi di pedalaman. Jadi mama papa ini melayani, mereka pengajar juga, jadi melayani ke pedalaman Papua. Jadi kayak, aduh sorry kakak, kita tuh lagi pedalaman gak ada ATM, mampus. Ntar gua Jadilah kena. Ini gimana? Terus di tangan gue itu di dalam ATM cuma 27.000. Lu bayangin aja. Besok udah karantina. Terus kayak ngomong itu sama itu di dalam kamar tuh, itu udah sedih banget tuh, kayak Tuhan, gue udah bilang ya, gue kagak mau masuk ajang ini, lu yang masukin gue ke sini. Sekarang bisa kayak begini. Udah kayak gini, gue nggak mau tahu nih. Terserah bodo amat, besok gue kagak karantina. Lu yang nyuruh ya udah, lu yang mempersiapkan. Beb, nggak sampai 30 menit tiba-tiba teman gue nelpon, dia ngasih tahu, lu gue ada salah satu teman, dia diskualifikasi dari Miss Indonesia. Terus dia bilang gini, dia cerita ke gue, terus kayak, oh oke, kakak gue turut prihatin ya. Terus kayak, terus kamu udah nyiapin barang-barang kamu belum sih? Terus aku di situ saya cerita, saya punya keadaan seperti apa. Udah, lu datang ke kosan gue, lu ngambil, lu pakai semua barang-barang gue. Gue baru ngeluh nggak sampai 30 menit, Tuhan udah ngasih semuanya teng. Lu mau baju apa? Gaun A, B, C, baju semua tak. Dikasih uang pula sama teman gue. Sampai sekarang dia tuh menurut gue kayak, ini gue temen yang paling baik, kayak ngerasa masih utang balas budi sama dia. Akhirnya masuklah Miss Indonesia, masuk berbekal 27.000, keluar dengan puluhan juta aja. Itu kayaknya harus diganti, langsung ganti. Itu di-cut di sana. Gak bisa, itu gak bisa di-cut. Gak usah di-cut lah ya. Gue mah orangnya selalu gitu. Ini tergantung SOP dari podcastnya gimana. Kalau gue sih bodo amat ya. Terus kayak, Loh, biar jadi inspirasi nanti yang mau jadi Miss Indonesia. Kan siapa tahu mereka mau gabung kan. iya kan, why not? Karena Miss Indonesia tuh, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki dipersiapkan semuanya. Branded. Nanti makan. Iya, makan, baju semuanya gitu. Jadi kayak gitu, kalian yang mau masuk silakan. Bertanya-tanya langsung ke Kardolia. Wani piro. Nah seperti itu adalah salah satu momen yang menurut sampai kapanpun saya nggak akan lupakan. Karena masuk ke dalam Miss Indonesia pun itu adalah mujizat. Udah itu pas masuk Miss Indonesia, saya pertanyakan, ini Tuhan, kok seharusnya masuk Miss Indonesia untuk apa? Ada apa? Nah bertemulah dengan apa namanya beauty with a purpose. Di balik kau punya kecantikan itu ada tujuan. Jadi apa tujuan? Dan apa yang kau sudah lakukan untuk masyarakat? Dan tanpa saya sadari, saya tuh terlahir dari keluarga yang selalu melayani untuk masyarakat Papua di perkampungan dan pedalaman, dan sudah ikut melayani. Jadi jiwa melayani itu sudah tumbuh dari kecil. Papa kerjanya di Kementerian Pendidikan, jadi mereka punya satu program, yaitu program pemberantasan buta aksara. Jadi itu untuk masyarakat Papua yang masih buta aksara dan tidak mendapatkan akses pendidikan, mereka turun ke dalam buka akses pendidikan. Nah itu dari kecil saya ikut, selalu kayak gitu. Jadi jiwa itu udah mulai tumbuh tuh, udah terpanggil ke arah itu. Nah setelah itu waktu saya bertemu dengan momen dimana kayak sudah kayak di Jakarta kuliah gitu, kayak mulai terlena dengan dunia Jakarta, kayak oh my god, saya pikir saya akan tinggal di sini untuk waktu yang akan lama gitu. Bahkan pernah berpikir kayak gini, sejak pernah ke Jepang, sekolah di Jepang, terus iya ada kerjasama dari kampus ke Jepang, summer school gitu. exchange. Nggak lama-lama banget sih, cuma 2 minggu doang. Lumayan. Sekolah di sana selama 2 minggu itu lebih kenal tentang kultur sama bisnis. Saya dapat beasiswa ke Osaka. Beasiswanya itu berupa potongan uang sekolah. Jadi potongannya tuh berapa persen gitu. Jadi selama 1 tahun saya cuma bayar berapa juta. Kembali lagi ke Beauty with a Purpose ini, saya bingung apa yang harus saya presentasikan. Dan ketika saya ingat, oh oke, ini benar. Selama ini saya presentasikan tentang pendidikan di Papua. Kedua yang saya bawa adalah tentang standar kecantikan perempuan Indonesia Timur yang masih dianggap rendah, stigmanya bahwa bener yang stigma bahwa kalau kau Indonesia kau harus putih. Hello,
Benar, cantik itu bukan hanya tentatif tapi universal. Jadi apalagi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, Wak, dari Aceh sampai Papua itu punya perempuan-perempuan yang unik, punya laki-laki yang ganteng, yang cakep, punya karakteristik look yang berbeda masing-masing. Nah, itu yang saya bawa di Miss Indonesia waktu itu. Jadi tentang standar kecantikan, bukan harus kau putih, tidak. Kecantikan sesungguhnya itu terletak di dalam kau berdiri, keunikan kau yang sebenarnya. Ketika kau menyadari kau keunikan diri sendiri, disitulah letak kecantikan yang sesungguhnya. Anak-anak muda di Jakarta lewat insekuritas mereka tentang standar kecantikan dan stigma-stigma di sekeliling mereka. Mari kau bangun dan motivasi dorang dengan kau punya pengalaman. Karena sejujurnya saya juga dibully dari SD sampai sampai kuliah karena berbeda. Kalau kakak dibully nih maksudnya secara apa? Fisik, mental, fisik, mainnya. secara fisik dan latar belakang. Kan kakak anak pindahan. Waktu kecil tuh dibully sama keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Iya, mereka tuh dulu mungkin gak nganggap itu sebagai pembelian, nganggap itu bercanda ya gini. Ya adik kamu boleh putih, kamu hitam banget kayak gini, hidung kamu kok gede banget, ini bibir kamu gede nih kayak gini, kamu bla. Terus kayak gue ngapain lu yang lahirin gue kayak gitu. Terus kenapa kalian menyalahkan gue dengan fisik ini? Dan dari kecil tuh gue ngeliat muka gue di kaca, apa salahnya dengan muka gue cantik kok gitu. Kayaknya memang cara mereka untuk menyampaikan kayak anak gue cakep ini itu beda banget karena didikan orang tua pada zaman dahulu dengan sekarang tuh beda. Dan gue ngeliat ternyata sebenarnya banyak sekali penyebab faktor orang-orang mereka berpikiran seperti itu. Mereka menganggap itu adalah bercanda yang untuk bercanda mereka sehari-hari, tapi mereka tidak tahu tentang mental. Itu anak mereka sendiri loh, mereka ngebully gitu. Tapi mereka nggak ngerti. Jadi orang tua zaman dulu menurut saya kayaknya nggak terlalu begitu paham atau aware tentang parenting. Seburuk-buruknya parenting mereka dulu waktu kecil ke kakak, tapi setidaknya itu yang membuat kakak tetap bisa survive di Jakarta. Mereka keras, sangat keras. Ada plus minusnya emang. Tapi cara didik mereka itu yang beda. Ngebuat kakak sampai nggak tergiur dengan tawaran-tawaran Jakarta yang Ada gelapnya lah ya. seperti itu.